sini saya akan mempresentasikan 4 materi. Yang pertama itu manajemen dan administrasi pendidikan. Nah, apa itu manajemen pendidikan? Yaitu mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan administrasi pendidikan yaitu mendukung kelancaran manajemen tersebut. Nah, keduanya ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan di institusi. Nah, adapun fungsi-fungsi manajemen pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu menuju menetapkan tujuan, strategi, dan kebutuhan sumber daya. Contohnya itu seperti kurikulum dan anggaran sekolah. Yang kedua itu adalah pengorganisasian, yaitu menyusun struktur dan koordinasi antar unit. Contohnya itu tim kurikulum dan komite sekolah. Yang ada ketiga yaitu motivasi dan bimbingan staf agar efektif. Nah, contohnya itu pelatihan guru dan supervisi kelas. Dan yang keempat, yaitu memantau hasil dan evaluasi kerja. Contohnya itu evaluasi belajar dan audit keuangan. Terus kita masuk ke prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Di mana yang pertama ada itu efisiensi, di mana hasil maksimal dengan sumber daya minimal. Dan yang kedua ada efektivitas, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, produktivitas, yaitu meningkatkan output dengan input yang sama. Nah, dan yang keempat, akuntabilitas dan transparansi, yaitu tanggung jawab dan keterbukaan informasi. Dan yang terakhir, yang kelima, partisipasi, yaitu libatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Terus ada area administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada kurikulum dan pembelajaran, di mana pengembangan dan evaluasi kurikulum yang efektif. Yang kedua adalah kesiswaan, di mana kelola data siswa dan bimbingan konseling. Yang ketiga adalah personalia, di mana rekrutmen dan evaluasi kinerja staf. Yang keempat yaitu keuangan dan sarana, yaitu pengelolaan anggaran dan fasilitas sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, hubungan masyarakat. Bangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. Nah, adapun juga yaitu peran kepala sekolah sebagai manajer pendidikan, di mana yaitu sebagai pemimpin, memberi visi dan motivasi bagi warga sekolah. Yang kedua adalah manajer, yaitu mengelola sumber daya dan proses sekolah. Yang ketiga adalah administrator, yaitu urus ketatausahaan dengan teratur. Yang keempat adalah supervisor, yaitu awasi kinerja guru dan staf. Dan yang terakhir adalah motivator, yaitu mendorong pengembangan potensi guru dan siswa. Dan selanjutnya, tantangan dalam manajemen pendidikan di Indonesia. Yang pertamanya itu adalah 1. Kualitas guru. Distribusi tak merata dan kompetensi yang rendah. Terus yang kedua, kurikulum sering berubah, kurang relevan dengan dunia kerja. Yang ketiga yaitu anggaran terbatas dan alokasi tidak efektif. Dan yang terakhir, keempat, sarana, prasarana, dan akses, yaitu kondisi kurang memadai dan kesenjangan wilayah. Baru selanjutnya kita masuk ke inovasi dalam manajemen dan administrasi pendidikan, yaitu yang pertama adalah TIK. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, pelibatan masyarakat. Yang keempat, pengembangan profesional. Terus kesimpulannya, manajemen dan administrasi efektif tingkatkan kualitas pendidikan. Tantangan perlu diatasi dengan strategi dan inovasi yang tetap. Dan yang terakhir, partisipasi semua pihak sangat penting untuk sukses bersama. Nah, dari materi yang pertama ini, itulah kesimpulannya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu kurikulum dan motivasi dalam pendidikan. Apa itu kurikulum? Definisi kurikulum, yaitu rencana pembelajaran yang terstruktur mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Terus selanjutnya adalah elemen kurikulum, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi hasil belajar. Dan yang ketiga itu contohnya seperti kurikulum merdeka, fokus pada fleksibilitas dan personalisasi sesuai kebutuhan siswa.
Nah, jenis-jenis kurikulum itu ada 12, tapi di sini saya akan memaparkan 3 kurikulum saja. Yang pertama itu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu menekankan keterampilan praktis dan relevan. Yang kedua, kurikulum berbasis proyek, yaitu belajar melalui proyek kolaboratif nyata. Yang ketiga adalah kurikulum tematik terpadu, yaitu menggabungkan berbagai mata pelajaran secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk kurikulum yang efektif. Kurikulum yang efektif yaitu ada 4. Yang pertama, relevansi, yaitu menyesuaikan kebutuhan siswa dan dunia kerja masa depan. Dan yang kedua, fleksibilitas, yaitu mengakomodasi perbedaan individu dan gaya belajar. Yang ketiga, teknologi inovatif, yaitu penerapan platform pembelajaran daring adaptif. Sepertinya itu kayak kita masa COVID membutuhkan Google Classroom. Dan terakhir, studi kasus. Kalau sukses menggunakan kurikulum inovatif, meningkatkan hasil belajar. Nah, kita masuk ke pentingnya motivasi dalam pendidikan. Yang pertama itu motivasi intrinsik, yaitu dorongan belajar dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah motivasi etrinsik, yaitu dorongan dari gaya belajar dari luar. Seperti contoh, kawannya sedang giat belajar, dia ikut belajar. Nah, yang ketiga itu teori motivasi, yaitu termasuk teori determinasi diri dan teori harapan. Dan yang keempat yaitu ada dampak. Siswa terdorong memiliki kehadiran dan prestasi 30% lebih tinggi. Dan selanjutnya adalah strategi meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama itu adalah lingkungan positif, yaitu menciptakan suasana inklusif dan menyenangkan. Yang kedua, umpan balik konstruktif, yaitu memberikan evaluasi yang membangun dan memotivasi. Yang ketiga, metode interaktif, yaitu pakai gamifikasi dan pembelajaran berbasis masalah. Dan terakhir adalah studi kasus. Guru berhasil meningkatkan motivasi dengan metode inovatif. Nah, studi kasusnya ini adalah integrasi kurikulum dan motivasi. Yang pertama itu implementasi. Kurikulum inovatif digabung strategi motivasi efektif. Yang kedua hasil, peningkatan hasil belajar, kehadiran dan kepuasan siswa. Yang ketiga statistik, nilai ujian nasional naik rata-rata 25% di sekolah tersebut. Nah, kesimpulan dari materi yang kedua ini adalah kurikulum dan motivasi adalah pilar utama pendidikan berkualitas. Integrasi keduanya ciptakan belajar efektif dan bermakna. Teruslah berinovasi agar siswa semakin terinovasi dan berkembang. Itulah materi yang kedua yang saya paparkan. Saya akan memaparkan ke materi yang ketiga, yaitu evaluasi dan akreditasi pendidikan. Definisi dan tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah evaluasi, yaitu proses sistematis pengumpulan dan analisis data pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan, mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak program pendidikan. Dan yang ketiga yaitu manfaat, dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip dasar evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah objektivitas, yaitu menggunakan data yang valid dan reliable. Yang kedua adalah komprehensif, yaitu mencakup semua aspek penting. Yang ketiga yaitu relevansi, yaitu sesuai tujuan dan standar pendidikan. Yang keempat adalah partisipatif, yaitu melibatkan guru, siswa, dan orang tua. Nah, definisi dan tujuan akreditasi pendidikan. Yang pertama adalah pengakuan lembaga memenuhi standar mutu resmi. Yang kedua yaitu menjamin mutu pendidikan dan kepercayaan publik. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing dan mobilitas siswa atau lulusan. Terus kita masuk ke proses akreditasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu adalah pengajuan permohonan. Yang pertama itu mengajukan ke BAN, PT atau LAM terkait. Yang kedua adalah evaluasi diri, yaitu lembaga melakukan self-assessment menyeluruh. Yang ketiga adalah visitasi asesor, yaitu verifikasi data dan informasi lapangan. Yang keempat adalah penetapan hasil, yaitu pemberian peringkat dan sertifikat akreditasi. Terus kita masuk ke standar nasional pendidikan
atau singkatan SNP sebagai acuan akreditasi. Yang pertama itu adalah standar isi, standar proses, standar komprehensif lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Terus kita masuk ke tantangan dan peluang evaluasi dan akreditasi. Yang pertamanya itu tantangannya adalah data berkualitas rendah, kapasitas asesor terbatas, dan yang terakhir implementasi rekomendasi kurang optimal. Peluangnya itu ada 3. Yang pertama, teknologi informasi mendukung evaluasi. Yang kedua, instrumen evaluasi yang inovatif. Dan ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, kesimpulan dari materi yang ketiga yaitu pentingnya evaluasi dan akreditasi. Terus komitmen bersama, terus peningkatan kualitas data dan informasi, pengembangan kapasitas asesor, dan yang terakhir implementasi hasil evaluasi konsisten. Itulah kesimpulan dari materi yang ketiga. Kita lanjutkan yaitu ke materi yang keempat, yaitu teknologi dalam pendidikan. Apa itu teknologi dalam pendidikan? Yaitu mengacu pada alat digital yang mendukung proses belajar. Pentingnya untuk kemajuan pendidikan modern dan meningkatkan cara belajar dan belajar. Nah, kita akan masuki evolusi teknologi dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah sejarah teknologi. Nah, dari sejarah teknologi ini yang dimaksud dari zaman-zaman dahulu nenek moyang kita tidak menggunakan teknologi dan sampai sekarang kita bisa menggunakan teknologi yang lebih maju. Nah, yang kedua yaitu metode pembelajaran, yaitu perbandingan tradisional dan digital yang kian berkembang. Nah, dulu di masa-masa nenek moyang kita tidak ada seperti laptop atau infocus atau apapun yang dalam teknologi. Nah, sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang lebih maju. Terus yang ketiga yaitu statistik Indonesia, yaitu adopsi teknologi di sekolah naik signifikan selama dekade terakhir. Terus kita lanjut ke manfaat teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah aksesibilitas. Pembelajaran jarak jauh membuka akses ke pendidikan bagi semua. Maksudnya itu seperti kayak misal seperti yang di mahasiswa perguruan tinggi ini menggunakan pembelajaran jarak jauh itu terutama bagi misal dosen yang lagi sakit menggunakan Zoom seperti itu. Dan yang kedua yaitu interaktif. Gamifikasi dan multimedia membuat belajar lebih menarik. Contohnya itu seperti membuat PPT. Nah, di PPT ini kita membuat banyak yang lucu-lucu animasinya biar supaya siswa-siswa atau mahasiswa lebih tertarik. Bukan hanya karena polos. Kalau polos dapat membosankan para mahasiswa untuk belajar ataupun siswa. Dan yang ketiga adalah personalisasi, yaitu adaptive learning menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa atau mahasiswa. Nah, contoh penerapan teknologi dalam kelas yaitu perangkat lunak presentasi. Seperti Canva atau Prezi. Itulah perangkat lunak presentasi. Terus yang kedua adalah platform daring. Nah, platform daring ini contohnya seperti yang kita gunakan waktu semasa COVID-19 atau penyakit pandemi yang pada tahun 2020 atau 2019 yaitu menggunakan Google Classroom, Zoom atau Google Meet. Dan yang ketiga adalah video dan multimedia, yaitu integrasi video memperjelas konsep dan meningkatkan pemahaman. Nah, maksud video dan multimedia ini supaya mahasiswa dan siswa itu lebih nangkap pembelajarannya atau lebih dapat dikatakan pintar seperti itu. Nah, di sini adalah tantangan dalam implementasi teknologi, yaitu yang pertama adalah kesenjangan digital, akses internet dan perangkat belum merata. Yang kedua, pelatihan guru diperlukan agar mampu menggunakan teknologi efektif. Yang ketiga yaitu biaya tinggi untuk investasi dan pemeliharaan teknologi. Nah,
Di sini adalah solusi mengatasi tantangan. Yang pertama yaitu program pemerintah, di mana penyediaan internet dan perangkat untuk sekolah di seluruh negeri maupun di seluruh sekolah. Yang kedua yaitu pelatihan guru, di mana kita membuat workshop dan seminar teknologi untuk peningkatan kompetensi. Dan yang ketiga yaitu kemitraan swasta, yaitu dukungan teknologi dan pendanaan dari sektor bisnis. Terus kita masuk ke kesimpulannya, yaitu pengayaan pendidikan, di mana teknologi meningkatkan kualitas dan akses belajar. Yang seterusnya, implementasi bijak, yaitu perlu perencanaan dan pemulihan berkelanjutan. Dan yang terakhir, masa depan kolaborasi, yaitu sinergi manusia dan teknologi membentuk masa depan pendidikan.